Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'du. Ibu yang solehah yang saya hormati, yang insyaallah dimuliakan Allah. Ini pertemuan ketiga saya sore hari ini dengan ibu-ibu di mana-mana, termasuk ini yang ketiga di sini nih. Rata-rata alhamdulillah seusia dengan ibu-ibu di sini ya. Lumayan harus ngebut dari pasteur, alhamdulillah tidak telat pas jam 4, malah lebih dikit malah ya nggak apa-apa ya. Lumayan Bu, di luar cukup hareudang, macet dan juga padat jalan ya. Tema kita langsung saja pada inti, istiqomah kunci meraih surga. Kita ngobrol santai aja. Sampai jam berapa Ibu? Jam 8. Siap. Sampai sawaragna lah ya. Kita ngobrol santai sampai jam 5. Ibu, apa yang paling kita harapkan dalam kehidupan ini? Apa yang paling Ibu harapkan dalam kehidupan ini? Selamat dunia akhirat. Mungkin sehat termasuk di dalam selamat juga ya. Apa yang sudah kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan itu? Apa yang sudah kita lakukan untuk meraih apa yang kita inginkan untuk selamat dunia akhirat itu apa? Beribadah. Apa arti ibadah? Apa? Menghambakan diri kepada Allah. Pertanyaannya, kita selama ini udah ibadah kepada Allah atau baru merasa ibadah kepada Allah? Kita selama ini sholat, baca Quran, thalabul ilmi, ini semua ibadah bukan? Ibadah. Menurut siapa? Menurut saya. Kira-kira kalau kita ditanya, ini kita ibadahnya udah karena Allah atau masih mencari-cari? Mungkin aja kita karena Allah, tapi mungkin juga untuk sesuatu yang kita inginkan. Kira-kira yang mana? Karena Allah. Betul? Betul. Berarti konsekuensinya kalau sesuatu yang kita lakukan karena Allah, harus siap juga. Bukan hanya siap untuk mendapatkan yang kita inginkan, tapi siap juga untuk gagal, siap untuk kecewa, siap untuk ditolak, siap untuk diterima, tidak diterima. Kira-kira kita siapnya untuk ditolak atau diterima? Katanya ibadah. Kira-kira kita siapnya untuk bahagia atau untuk susah? Ya. Kira-kira kita inginnya sedih atau senang? Oke. Emang hidup akan selamanya senang gitu? Akan selamanya bahagia gitu? Terus gimana kalau kita disakiti, ditolak, dikecewakan? Gimana tuh kalau begitu? Bener kita ridho. Bener kita ridho. Bener kita akan sabar. Bener kita nggak akan ngedumel. Bener kita nggak akan nyalahin Allah. Bener. Nggak percaya. Sederhana Bu. Setiap manusia berharap senang, bahagia, diterima, sukses. Tapi terkadang hidup ini kan berpasangan. Ya kan? Ada yang tua, ada yang muda. Nggak salah kan tatapan mata saya? Ada yang tua, ada yang muda. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada yang jelek, ada yang tinggi, ada yang demikian juga hidup kita itu harus siap, bukan hanya siap
apa yang kita inginkan tercapai dan terjadi, siap juga untuk apabila gagal, ditolak, kecewa, harus. Emang Ibu kalau kita getol ibadah, rajin ibadah, dekat dengan Allah, banyak dzikir, banyak baca Quran, sholat wajib dijaga, sholat sunat kita tunaikan, emang kita beranggapan hidup kita akan bahagia terus gitu? Enggak kan? Siap untuk tidak bahagia. Karena Ibu, terkadang orang ada yang ngomong begini, terus apa dong manfaatnya saya ibadah selama ini? Apa dong manfaatnya saya dzikir selama ini? Kok semakin kuat iman saya, semakin getol saya ibadah, kok malah akan terasa semakin banyak dikecewakan oleh keadaan. Semakin banyak ujian datang kepada saya. Ada yang ngerasa begitu enggak? Ada. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, Bu. Itu di surat Al-Ankabut ayat yang kedua. Coba deh dibuka Al-Ankabut ayat yang kedua. Al-Ankabut itu surat ke-29 kalau tidak salah ya. Di urutan mushaf Quran itu. Al-Ankabut ayat yang kedua. Ayo. Dikasih waktu 2 menit. Nyarinya ayat yang kedua setelah ayat pertama, sebelum ayat ketiga. Ada? Sok, siapa yang mau bacain? Al-Ankabut. Ayat kedua. Sok, mangga, sok yang kencang deh. Dengerin. Ya. Sama enggak, Bu? Masalah ada yang masih nyari masalahnya. Udah gini. Langsung ya. Di ayat tersebut Allah menjelaskan apa? Allah menjelaskan ahasiban nasu ayutroku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Dah? Dah. Yang belum ketemu nggak apa-apa, jangan dipaksain. Jangan dipaksain. Habis waktu kita. Allah berfirman, apakah manusia mengira? Dengar. Apakah manusia mengira atau apakah manusia itu menyangka kalau dia sudah berkata saya iman kepada Allah akan dibiarkan tanpa diuji? Jelas, Bu? Jelas nggak? Gimana maksudnya tuh? Artinya berarti semakin kita beriman dan semakin naik keimanan kita, semakin kuat keimanan kita, ujian akan datang bertubi-tubi, datang lagi, seolah-olah kita kok ini belum beres, datang lagi yang baru, ini belum selesai, kok datang lagi yang lain. Seperti itu. Konsekuensi iman itu begitu. Maka tadi saya bilang, jangan punya anggapan, kalau karena kita getol ibadah, karena kita rajin berbuat baik, lantas kita akan enak hidup itu. Akan lancar-lancar saja, akan dimudahkan urusan, akan dibukakan pintu rezeki dengan gampang. Ternyata enggak, Bu. Enggak. Semakin iman kuat, Allah akan mendatangkan ujian untuk kita. Ibu jangan mengira kalau ibu udah berbuat baik kepada orang lain, ibu akan dapat balasan kebaikan dari orang tersebut, kan? Ya kan? Ibu begini misalkan, wah saya ingin ngebuktiin nih, kan ada kalimat in ahsantum liang pusikum. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan manfaatnya untuk kamu, kan gitu. Itu siapa yang bilang? Allah kan? Bukan kita yang bilang. Allah menjanjikan jika kita berbuat kebaikan, maka manfaat dari kebaikan itu akan kembali kepada kita. Itu Allah yang menyampaikan. Bukan kita yang mengklaim, Bu.
Jadi kita jangan beranggapan begini, kalau saya berbuat baik sama ibu, maka saya akan dapat kebaikan balasan dari ibu. Enggak akan selamanya begitu tuh. Malah kadang-kadang siap-siap kebaikan kita dikecewakan. Pernah ngalami? Ibu, meni curhat. Kadang-kadang orang yang paling kita percaya dialah yang mengkhianati kita. Benar? Orang yang kita percaya malah dialah yang nusuk kita dari belakang, ya? Orang yang sudah kita tolong malah dialah orang yang mencemarkan nama baik kita. Benar? Kenapa begitu? Kenapa terjadi seperti itu? Kenapa orang yang kita percaya malah dialah yang membuat kita nangis, membuat kita menderita, membuat kita sakit hati? Kenapa? Karena Allah ingin tahu benar enggak kita ikhlas atau tidak melakukan kebaikan itu. Dari mana kita tahu ikhlas atau tidak? Kecuali kan diuji. Ya kan? Orang yang bilang saya ikhlas saja belum tentu ikhlas kok, Bu. Ya. Misalkan ada orang gini, ikhlas, kok ikhlas? Asli saya ikhlas, belum tentu, Bu, dia ikhlas. Buktinya ketika orang itu kebaikannya tidak dibalas dengan kebaikan lagi, dia akan merasa, kok gitu ya? Kan dia ditolong saya, kok kenapa sih nggak berbuat baik sama saya? Berarti nggak ikhlas tuh orang. Makanya belajar dari surat Al-Ikhlas. Yang ibu bilang surat Kulhu. Ada nggak kata ikhlas di sana? Nggak ada. Artinya terkadang keikhlasan itu tidak perlu diomongkan, Bu. Keikhlasan itu tidak perlu diungkapkan dengan kata-kata. Seperti ibu sayang sama suami? Benar. Serius. Apa ibu setiap waktu harus bilang I love you sama suami? Nggak perlu kan? Buktikan aja dengan sikap dan perbuatan, ya. Ada orang yang dikit-dikit I love you, I love you, I love you. Hati-hati, dia lagi menutupi dustanya kok. Dia lagi menutupi bohongnya cinta kok. Supaya dia dipercaya, maka dia ngulang lagi kata-kata itu, ngulang lagi biar dipercaya. Biasanya orang yang teriak-teriak, sering teriak, itu tandanya orang lagi menutupi kesalahannya. Oke, paham ya? Siap-siap ya, semakin ibu getol ngaji ya. Siap-siap untuk apa? Diuji Allah. Siap? Benar. Harus siap konsekuensinya, Bu. Siapa manusia yang paling berat ujiannya? Para nabi, para rasul. Kenapa? Karena mereka kuat imannya. Mereka hebat imannya, maka ujiannya pun berat-berat. Kita mah gak akan kuat, Bu. Saking hebatnya keimanan Rasul, Rasul pernah diuji lewat tetangganya. Yahudi itu tetangganya itu. Setiap Rasul mau ke masjid, diludahi. Ya. Setiap Rasul mau ke masjid, dari atas loteng disiram dengan air kobokan. Ketika Rasul lagi sujud di depan Ka'bah, waktu itu Rasul masih di Mekah, ditaplokin kotoran unta punggungnya oleh orang itu. Apa Rasul kemudian mendoakan jelek untuk tetangganya itu? Kata Rasul, sing maut, sing cilaka, sing bangkrut, sing gering. Enggak gitu, enggak kan? Malah ketika orang itu sakit, Rasulullah yang pertama nengok. Dan Rasul berkata, kemana si Fulan yang kalau saya lewat suka nyiram dengan kobokan itu? Kemana si Fulan yang suka ngeludahin saya dari lantai atas itu? Sakit ya Rasulullah. Aku tengok, kata Rasulullah. Dan Rasul ketika ketemu dengan orang itu berucap, cepat sehat ya, biar nanti bisa ngeludahi saya lagi. Coba, ibu setiap mau ke Baitur Rahman, ada tetangga ibu yang suka lemparin ibu dengan tisu. Ada yang suka bilang, sok soleh. Dilempar ibu dengan batu, malah dia buang ludah, walaupun tidak langsung ke ibu. Perasaan ibu gimana? Sakit? Pas denger orang itu sakit, apa yang ibu rasakan? Alhamdulillah. Pas denger orang itu maut, syukuran. Syukuran naon ya warga komplek tak maut. Beda ya, karena iman. Nah, kita mudah-mudahan sedikit-sedikit belajar ya. Belajar menata hati, harus siap untuk kecewa tidak sesuai dengan harapan. Walaupun kita ngaku iman kepada Allah. Karena konsekuensi iman menuntut siap diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham, Bu? Oke. Ibu sekarang buka surat Al-An'am.
Al-An'am. Ya pelan-pelan aja ya. Al-An'am itu surat ke-6. Surat ke-6. Jangan dulu nanya ayatnya, cari dulu suratnya. Karena suka ada yang nanya, suratnya belum ketemu, ayat udah ditanya. Surat ke-6 Al-An'am setelah Al-Maidah sebelum Al-A'raf. Udah ketemu? Ayat 160. 160. Sudah ketemu? Oke. Siapa sekarang yang mau bacain? Tolong. Ayo, yang mau bacain mangga. Yang lainnya simak. Mangga, sok silap teh. Nah, alhamdulillah. Ini tema kunci pembahasan kita sore ini, yaitu istiqomah meraih surga. Ibu, saya ngajak ngobrol ke ibu-ibu ya. Peluang kita untuk jadi ahli surga atau untuk naudzubillah disiksa, besaran mana peluangnya? Halo? Peluang kita, harapan kita untuk masuk surga atau untuk masuk neraka, besaran mana kesempatannya, peluangnya? Masuk surga. Benar? Bahagia nggak? Seneng nggak? Kenapa? Karena masuk surga. Oke. Dan itu harapan kita kan? Harapan kita. Dari mana ibu bisa seyakin itu? Sedangkan kita jeblok dengan dosa. Sedangkan kita ibadah aja jarang seriusnya. Sholat aja masih abai waktu. Kadang lagi sholat juga lupa, kadang jumlah rokaat. Ya, kadang-kadang kita lagi sholat aja khusyuk juga masih jauh. Baru baca Quran tengah malam lagi kalau lagi susah. Baru mau tahajud kalau lagi ada masalah. Terus ujung-ujung kayaknya peluang saya besar deh masuk surga. Emang kita punya siapa di sana? Nah, terus keyakinan apa yang membuat ibu seyakin itu mengatakan peluang kita masuk surga lebih besar daripada masuk neraka itu sendiri? Dari mana ibu punya keyakinan seyakin itu? Tolong kasih tahu hamba ini. Ayo. Bener, jawaban ibu bener bu. Bener, jangan takut, bener. Bahwa peluang kita masuk surga lebih besar daripada masuk itu neraka sendiri. Kenapa? Saya nanya ke ibu-ibu dulu. Tahu, jangan-jangan ibu punya jawaban tertentu kan? Kan kita sharing nih, berbagi ilmu. Kan ibu tadi ngejawab, masuk surga dong kalau lebih besar. Apa alasannya? Seyakin itu, sepede itu? Coba, apa alasannya? Bu, tolong deh. Saya butuh jawaban, bukan butuh tatapan mata ibu. Jawab. Apa? Sesusah itukah pertanyaan saya? Terus nanti akan lebih susah mana dengan jawaban malaikat mungkar nakir di kubur, bu? Kata ibu teh mungkar nakir cuma nanya man robuka, kan gitu. Wa nabiyuka, wa kitabuka, wa imamuka. Cuma 4, Ustaz, apalin aja dari sekarang. Emang segampang gitu? Bu, alasan-alasan kenapa kita optimis, harus yakin peluang masuk surga lebih besar daripada masuk neraka. Pertama, ini ayat ini tolong ibu skip dulu ya, tunda dulu, tapi kasih tanda, karena ini nanti poin yang kedua. Tolong buka surat Ali Imran 133. Maaf saya nyuruh-nyuruh ibu untuk buka-buka Quran ya. Ali Imran 133. Surat ketiga
ayat 133. Setelah ayat 132. Sebelum atau ayat 134. Ada? So. Gimana bunyinya kata Allah Subhanahu wa taala? Wasari'u ila maghfiratin wajan arduhas wal uiddat. Oke, nah, sok. Ibu, kalau belum ketemu nggak apa-apa, jangan dipaksakan, ya. Simak aja. Insya Allah, apa yang dibacakan tadi udah mewakili ibu-ibu yang hadir. Allah berfirman, bersegeralah kalian untuk mendapat ampunan dari Rabb kalian dan surga. Nah, ada kalimat yang luasnya surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Langit berapa lapis? 7. Udah ada yang tahu jarak bumi dengan lapis pertama. Ini lapis ke-7 gimana? Ya kan? Ini kata ulama-ulama tafsir menjelaskan betapa sangat besarnya dan luasnya surga itu. Melebihi luasnya langit dan bumi jika dihamparkan bersama-sama. Menandakan betapa besarnya peluang kita untuk masuk surga. Nih, alasan pertama. Saking luasnya surga, maka berarti peluang kita pun menjadi surga terbuka selebar-lebarnya. Paham ya sekarang? Paham? Halo? Paham? Jadi alasan pertama apa? Ini katanya paham. Alasan pertama kenapa kita harus yakin, harus optimis bakal masuk surga apa? Karena surga itu luas. Melebihi luasnya langit dan bumi jika disatukan, jika dihamparkan bersama-sama. Jangan berkecil hati. Ya. Alasan yang kedua, kenapa kita harus optimis bisa menjadi ahli surga? Buka Al-An'am ayat 160, balik lagi ke sana. Nah ini. Ini Bu. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihha wa man ja'a bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Siapa yang berbuat kebaikan, dia akan mendapat balasan 10 kali lipatnya. Dan siapa yang berbuat keburukan, dia tidak akan diberi balasan melainkan seimbang dengannya. Paham ayat ini, Bu? Barang siapa berbuat satu kebaikan, Allah akan kasih ganjaran 10 balasan. Barang siapa berbuat satu dosa, hanya satu dosa itu yang dihukumi oleh Allah. Betapa sayangnya Allah kepada kita. Kalau membaca ayat ini, peluang kita lebih banyak mengumpulkan kebaikan atau mengumpulkan dosa. Berarti pintu kita untuk masuk surga terbuka lebar. Kenapa? Karena peluang berbuat kebaikan banyak. Sampai-sampai kata Allah, satu kebaikan yang kamu lakukan bukan satu balasan tapi sampai 10. Malah terkadang tidak terhitung balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kabar gembira tuh dari Allah. Punten contoh. Kita berbuat satu dosa. Contoh dosa misal mencuri. Hanya satu dosa dinilainya. Tapi ketika ibu datang thalabul ilmi, satu kebaikan Allah balas 10 kali pahalanya. Satu dosa dilawan 10 kebaikan. Masih ada stok 9 kebaikan Bu kita. Ya. Maka berbahagialah kita gitu. Karena peluang kita masuk surga terbuka lebar karena Allah sayang kepada kita. Tapi kok ada orang yang tetap masuk neraka, itu gimana itu urusannya? Kenapa? Karena peluang berbuat kebaikan dia tinggalkan, dosa melulu yang dia kerjakan. Satu, sedikit demi sedikit numpuk. Yang asalnya sedikit nilainya jadi gede karena dibiasakan. Sedangkan kebaikan yang mestinya besar, karena diabaikan jadi nggak ada stok dia di buku amalnya. Itu. Jadi siapa yang salah kalau begitu? Kita. Dikau kali kita menang enggak.
Kita sebagai manusia yang memang lupa diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah kurang gimana baiknya Allah sama kita, coba. Ya. Allah sayang kepada kita, satu kebaikan dibalas 10 pahala. Satu dosa hanya satu dosanya dari Allah kasih kepada kita. Nah, kalau kemudian amal baik kita dan amal buruk kita ditimbang nanti di yaumil mizan, di hari timbangan amal, peluang kita untuk lebih berat ke amal soleh terbuka tidak? Pertanyaan saya kan begini. Ada nggak orang yang nanti pulang menghadap Allah hanya bawa amal baik semuanya? Ada? Nggak ada. Jujur kita ya. Sebaik-baiknya orang ada salahnya. Benar? Dan sebaliknya, sesalah-salahnya orang ada baiknya. Itu berlaku untuk siapa? Semua. Jangan hanya untuk kita doang dong. Jangan kita ingin dipahami oleh orang, tapi kita tidak memahami keadaan orang. Pahami itu kan setiap manusia biasa, maaf, lalu saya salah, kita ingin dimaklum orang, adik kita tidak memaklumi orang, kan gitu. Siapapun orangnya, tidak mungkin bersih dari dosa. Tapi tidak mungkin juga tidak punya kebaikan. Ditimbanglah amal baik dan amal buruk kita di akhirat. Ternyata berat ke amal baik, beda tipis dikit. Masuk surga langsung tidak? Kenapa sing harulang begini? Tidak jelas pertanyaan saya. Sipulan ini sipulan nanti ditimbang amal baik dan amal buruknya. Sipulan ini manusia. Pasti ada baik, ada buruk dalam perbuatannya itu. Ketika ditimbang amal baik dan amal buruk, sipulan ini ternyata berat ke amal baik, bedanya tipis. Masuk surga langsung enggak sipulan ini? Masuk. Kan dia punya dosa. Tidak langsung. Dikemanain dulu sipulan? Digodok dulu. Kata siapa? Kalau ternyata sipulan itu kita, mau nggak? Tuh. Anggap sipulan itu kita. Kita punya kebaikan, insya Allah ada. Kita punya dosa, pasti banyak. Ditimbanglah amal baik dan amal buruk kita nanti di akhirat. Qadarullah, karena kita banyak amal kebaikan, berat ke amal baik tuh buku timbangan amal kita. Tek, beda tipis. Masuk surga langsung tidak? Tadi katanya enggak. Hanya gara-gara diganti pulan dengan kita jadi berubah. Masuk surga langsung? Tidak harus dibersihkan dulu? Kenapa? Seyakin itu? Siapa yang bilang ke ibu? Kabar dari mana? Siapa yang ngasih tahu? Al-Quran. Surat Al-Qari'ah. Ayat 6, 7, 8, 9. Buka sama ibu. Udah hafal kok ah. Sok, gerak baca bareng-bareng yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terus. Al-Qari'ah. Yauma yakunun wa amma man khaffat Apal ayat surat itu? Hafal. Hafiz ya berarti kan? Hafizoh berarti itu. Hafal surat Al-Qari'ah. Udah tahu artinya apa? Harus tahu, harus tahu.
Belajar, harus tahu. Tolong lihat ayat 6 dan 7. Fa'amma man sakulat mawazinu fahuwa fi isyatir radiyah. Udah, segitu aja dua ayat dulu. Apa artinya? Maka adapun orang-orang yang timbangan amal kebaikannya lebih berat, maka tempat kesudahannya tempat yang diridhoi, artinya surga. Simak oleh ibu kalimat terjemah di ayat itu. Maka adapun orang-orang yang apabila timbangan amal baiknya lebih berat, timbangan amal baik lebih berat dari amal buruknya, gitu kan ya? Kemana tempat kesudahannya? Tempat yang diridhoi, yaitu maksudnya surga. Di sana Allah menjelaskan harus berapa persen bedanya. Kebaikan harus 50% dibanding dengan kesalahan, enggak. Allah cuma ngejelasin apabila amal baik lebih berat. Mau tipis bedanya enggak jadi masalah. Yang penting lebih berat dari amal buruk kita. Karena mustahil tidak ada manusia yang bersih dari dosa. Mustahil. Yang penting bagaimana amal baik kita pas ditimbang lebih berat. Tempatnya surga. Enggak ada dikomentari lagi. Setelah dihisab, setelah dihitung, setelah ditotalkan kebaikan dan keburukan, ternyata berat ke amal baik, udah kata Allah, masuk kamu ke tempat yang aku ridhoi, yaitu surga. Kabar gembira tuh dari Allah. Dan peluang kita untuk bisa berat itu terbuka. Kenapa? Al-An'am ayat 60 tadi mengatakan, barang siapa yang berbuat kebaikan, satu kebaikan, Allah akan balas 10 pahalanya. Bisa kemungkinan besar kita mendapat itu. Paham? Benar. Jadi kenapa kita harus percaya kita bakal masuk surga? Alasan pertama, karena luasnya surga itu lebih luas daripada. Alasan yang kedua, satu kebaikan akan dibalas 10 pahala oleh Allah. Peluang kita berat amal baik lebih besar daripada amal buruk itu sendiri. Ketika ibu mendengar ayat-ayat yang barusan disampaikan, perasaan kita senang atau pesimis akan surga atau meragukan? Optimis ya, harus optimis, harus senang, harus semangat. Tinggal tugas kita berikutnya apa? Setelah kita tahu, memperbanyak amal soleh dengan istiqomah. Ibu pertama datang ngaji gampang, tapi merutinkan ngaji itu berat. Belajar ibu untuk sekali tahajud mudah, tapi merutinkan tahajud, beristiqomah dalam tahajud perlu perjuangan. Jangan dianggap barang siapa berbuat satu kebaikan akan dapat pahala 10 itu gampang, Bu. Mengistiqomahkannya itu yang susah, Bu. Sekali berbuat baik kalau kasih 10, tapi besoknya kalau enggak gimana? Paham ya? Kenapa istiqomah harus menjadi kunci untuk meraih surga? Karena kata kuncinya kita bisa masuk surga jika kita membiasakan beramal soleh sekalipun mungkin kecil nilainya kata orang. Mungkin sepele kata orang yang sudah biasa. Lebih baik kita membiasakan yang sedikit tapi rutin daripada yang besar tapi hanya sekali-sekali. Paham? Coba, kalau kurang paham silahkan bertanya. Kalau udah paham, ngapain kita duduk di sini juga? Gampang kok, Bu. Teori mah gampang ya. Gampang teori. Yang susah itu apa? Kata siapa sih? Kenapa kita mempraktekkan ilmu susah? Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa kita untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari kok susah gitu? Ini gini ya, saya kasih tahu dulu. Menurut seorang ulama, manusia beribadah kepada Allah terbagi 3 kategori. Ini nanti ibu kita bisa hisab diri, kita masuk ke kategori yang mana, ke klaster yang mana ya, kelompok yang mana. 1,
ibadahnya anak kecil. Ibadahnya anak kecil. Anak kecil kalau disuruh-suruh dan dia mau karena ada apa? Ada hadiah, ada iming-iming. Jadi kalau ada orang getol melakukan sesuatu dalam ibadah dan dia lihat besarnya pahala, berarti itu model ibadah anak kecil. Ibu meni getol tahajud, ih segede sih pahala anak. Sholat subuh kaberangan kan baik. Yang kedua, jenis ibadahnya seorang pedagang. Pedagang, dia baru mau menjual produknya jika kelihatan untungnya. Jika tidak ada untung malah akan merugikan, dia tidak akan mau jual barang itu. Ada orang yang pilih-pilih ibadah? Ada kan? Saya akan nolong dia kalau dia baik sama saya. Kalau nggak baik waktu hayang teh. Sampai-sampai gini, sama akan datang ke pengajian kalau pengurusnya bukan mereka. Sama ting tersep ke pengurusnya. Lintah hayang ngaji. Saya mah ke pengurusnya. Aya nu kitu. Ai. Teu daek saya salat berjamaah dibaca eta imamna. Euy lah, sok mah gaya maca surat paranjang we. Nya urang teh nini-nini geus teu kuat nangtung lila. Aya nu kitu. Saya mah nggak mau ngaji di masjid itu non ustadznya beda kelompok, beda mazhab. Masih ada loh Bu orang-orang seperti itu. Itu transaksional berarti dia ibadah. Bukan karena Allah tapi karena seseorang, karena sesuatu. Sampai dia tidak jadi beribadah gara-gara tidak sukanya kepada seseorang. Yang ketiga, ibadahnya hamba sahaya. Gimana ibadah hamba sahaya? Seorang hamba sahaya, dia tidak akan banyak komentar. Yang penting bagaimana menyenangkan hati majikan. Disuruh apapun dia tidak akan banyak komplain, tidak akan banyak nanya ini apa manfaatnya, ini bagaimana akibatnya. Enggak. Ketika yang nyuruh, dia dengar, dia lakukan tanpa banyak mengomentari. Yang penting majikan saya senang, yaitu Allah senang gitu aja. Kira-kira ibadah anak kecil, ibadah pedagang, ibadah hamba sahaya, kita ada di jenis ibadah orang yang mana? Anak padahal Bu sudah sebenarnya kan gini Bu. Ibu perlu tahu ya, rumusnya sederhana, Bu. Sebenarnya pahala dari Allah itu udah pasti Bu, itu mah. Karena itu mah tanggung jawab Allah yang merupakan hak kita. Kan ada kalimat, aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Penuhi janji-janji kalian kepadaku, kata Allah, maka aku akan memenuhi janjiku kepada kalian. Apa janji Allah kepada kita? Di antaranya memberi balasan, memberi pahala jika ibadah kita diterima. Jadi tugas kita, jangan membicarakan tentang berapa besaran pahala yang bakal kita dapat. Karena itu udah pasti. Tapi yang harus kita pelajari, yang harus kita rutinkan, yang jadi tugas kewajiban kita, yaitu bagaimana caranya ibadah kita diterima Allah. Karena kalau udah diterima, pasti akan ada pahala. Tapi ibu ngejar-ngejar pahala, tapi abai terhadap syarat diterima, gagal juga itu dapat pahala. Paham nggak? Sing haruleng ya. Sing haru. Paham. Jadi gimana? Tugas kita sibuk mikirin pahala atau sibuk mikirin gimana caranya ibadah diterima? Benar. Asa. Kenapa getol tahajud? Kenapa getol baca Quran? Kenapa getol datang thalabul ilmi? Karena ada apa? Pahala. Sempat nggak terlintas dalam pikiran kita, ini yang kita lakukan selama ini udah pantas diterima apa enggak sih sama Allah? Jangan-jangan kita berharap dapat pahala, tapi cara kita melakukannya tidak sesuai dengan yang disuruh oleh yang menyuruh kita ibadah. Nanti bisa-bisa kita jadi kecewa.
Karena pas kita berharap dapat pahala di akhirat, ternyata kok kosong. Pas ditanya, malaikat, kenapa engkau tidak catat kebaikan-kebaikan yang pernah aku lakukan dulu di dunia? Kita protes ke malaikat. Kata malaikatnya jawab, loh, kamu sadar nggak? Ada beberapa persyaratan yang Allah perintahkan kepadamu jika ibadah ingin diterima, kamu abaikan itu. Kamu lebih sibuk memikirkan besaran pahala. Gimana kalau begitu? Allah. Aduh, jadi nanti dina hati. Balik lagi ke dunia untuk mengoreksi, memperbaiki. Sudah nggak mungkin. Ya, nyesal juga udah nggak ada manfaatnya. Ya paling kita merugi nanti di akhirat. Makanya tolabul ilmi seperti ini salah satu sarana bagaimana kita mengetahui apakah ibadah kita udah masuk standar diterima atau belum oleh Allah. Orang pingin masuk surga, tapi datang ke majelis ilmunya malas, nggak mau. Itu seperti punuk merindukan bulan, Bu. Ya, orang pingin masuk surga, tapi malas ngaji. Ya dari mana dia tahu benar mana salah? Begitu. Dah ya, bisa ibu ngerasa di. Kalau ada pertanyaan, mangga apa yang disampaikan. Nggak keterima nggak informasi barusan? Sampai nggak? Sampai. Paham? Paham. Ibu pernah dengar nggak? Mungkin ada di antara ibu-ibu sini yang udah pernah dengar. Ada hadis yang mengatakan bahwa ngaji itu harus pinter. Ada nggak? Ngaji itu, ibu datang ngaji itu harus pinter. Ada nggak? Nggak ada, Bu. Bersyukur, Bu. Bersyukur. Karena kalau ada hadis yang mengatakan, ngaji, kalau tidak pinter, ngapain ngaji? Tidak ada hadis yang mengatakan, ngaji harus pinter, hasilnya harus ngerti, harus nggak ada. Kenapa? Untung tidak ada hadis itu. Kalau ada, emang ibu ngerti semua yang tadi saya katakan? Yang penting kita mau datang ngajinya aja udah hebat, Bu. Ya. Mau nanti di pengajian ibu cuman hokcai nggak jadi masalah. Nyandar bari ngalamun mikiran hutang teu naon. Ya. Udah kalau ibu ingin dapat doa malaikat, ingin dapat rahmat, ingin dapat berkah, datang ngaji walaupun di pengajian hanya sebatas ngahulang. Kebayang gitu aja udah hebat, gimana kalau ngerti kan gitu. Cuman itu tidak jadi target, tuh. Target mah ngaji aja. Ngaji sok. Dikit-dikit nanti juga bisa ada perbaikan-perbaikan di mental iman kita kok. Ada pertanyaan? Enggak? Bangga. Hebat. Berarti dia lebih hebat daripada Allah ya. Kalau kita, begini logikanya ibu harus berpikir begini. Emang kalau dikayakan, dijadikan orang sukses, dijadikan orang berhasil, berarti Allah sayang gitu sama orang itu? Belum tentu kan? Kalau misalnya standar kasih sayang Allah itu bentuknya Allah ngasih kekayaan, Namrud kaya, Bu. Korun kaya, Bu. Tapi Allah suka sama dia? Enggak kan? Walaupun dia kaya. Kalau seandainya standar cinta Allah, sayang Allah kepada seorang hamba, Allah mudahkan dia punya jabatan, fasilitas tertinggi dalam sebuah kekuasaan, Fir'aun raja, Bu. Tapi Allah kan gak suka, malah melaknat dia seumur umur kan ya. Tuh, dan kalau anggapan kita, Allah benci kepada seseorang itu, maka Allah turunkan musibah berupa penyakit yang tidak ada sembuhnya, kemiskinan yang tidak ada kayanya. Coba, Nabi yang dikasih penyakit seumur-umur siapa? Nabi Ayub. Ya kan?
Nabi Ayub itu sampai kesiksa, bukan mulut kita Maya, tapi Nabi Ayub sabar. Oh, Nabi Ayub lagi dilaknat Allah, apa? Lihat sakitan dia mah, penyakitan. Berarti Allah nggak sayang? Enggak, malah itu cara Allah sayang kepada Nabi Ayub. Kalau ada orang yang begitu, dia tidak ngerti konsep hidup yang sebenarnya. Hidup yang sebenarnya itu kadang jauh dari apa yang kita sangka. Allah cinta belum tentu dengan cara memberikan kebaikan, malah bisa jadi dengan memberikan musibah kepada kita. Orang dikasih fasilitas mewah, sukses dan sebagainya, bisa jadi Allah lagi menyungkun dia, istighfar kepada dia, biar nanti dia di akhirat tidak dapat jatah apa-apa. Ibu, saya dapat 3 hadis yang ini berat untuk kita lakukan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dan hanya orang-orang pilihan yang mungkin bisa. Pertama, Rasul sering berucap doa, Allahumma ja'alni fakiron. Ya Allah, jadikan aku ini orang yang paling miskin. Semiskin-miskinnya. Miskinkan aku, kata Rasulullah. Ada orang yang pernah ngucap begitu? Yang ada malah, kayakan aku. Makanya berat kan? Kalau niru doa Rasul berat, itu yang paling berat. Tapi bukan berarti kita harus ngikut ngucap kayak Rasul juga. Kalau kita belum punya kemampuan untuk memanage hati ketika Allah uji kita dengan kemiskinan. Kalau Rasul kan dimiskinkan memang udah siap. Malah Rasul ingin minta dimiskinkan. Kenapa? Ketika ditanya, kenapa ya Rasulullah kau sering meminta kepada Allah untuk dimiskinkan? Apa jawaban? Biar hisabku nanti di akhirat mudah. Cok, kan kita minta kaya. Emang siap nanti kita dihisab di akhirat? Enggak juga, pingin dimudahkan. Makanya jangan pingin kaya sebenarnya ya. Yang kedua, berat nih yang kedua nih. Rasul bersabda, Allah berfirman, hadis qudsi berarti. Barang siapa yang mencintai musibah dariku. Paham? Barang siapa yang mencintai musibah dariku, maka aku akan mudahkan dia masuk ke dalam surga. Mencintai musibah yang Allah beri. Ada gitu orang yang cinta dengan musibah? Pingin masuk surga dengan mudah? Masuk surga dengan mudah pingin, dapat musibahnya. Berat berarti kan? Berat. Yang ketiga, ini berat juga bagi kita. Berbuat baik itu bukan kepada orang yang baik kepada kita. Tapi kebaikan yang sebenarnya memberi kebaikan kepada orang yang tidak pernah baik sama sekali kepada kita. Karena kalau ibu berbuat baik kepada orang yang baik sama ibu, itu balas budi. Gampang atau begitu? Susah. Ibu ketemu dengan orang yang rada dibenci sama ibu. Kemudian orang itu memalingkan muka. Gak mau disapa oleh ibu. Gimana perasaan ibu? Sakit. Satu hari orang itu nanya ke ibu, nyapa ke ibu. Apa ibu akan menjawab dengan bahasa yang paling santun, dengan raut muka yang paling membahagiakan, atau muka ibu hasem? Hasem. Gitu. Makanya poin yang ketiga ini muncul hadis yang berat lagi. Rasul berkata begini. Janganlah kalian melaknat atau membenci seseorang kepada dirinya, tapi bencilah perbuatannya. Jangan membenci kepada orangnya, tapi bencilah perbuatannya. Itu susah tuh. Kadang karena di kita itu suka disatukan. Kalau benci ke perbuatannya, pasti juga ngebenci orangnya. Kan gitu. Kalau benci orangnya, dengan perbuatannya juga kita benci. Padahal kata Rasul, jangan. Karena kalau kita membenci seseorang pada dirinya, bukan karena lihat perbuatannya, gimana kalau orang itu berubah jadi baik? Akan tetap benci bisanya kan ya? Seperti kita akan tidak memberi peluang dia untuk berubah lebih baik gitu akhirnya. Nah, itu berat Bu. Tapi ya kita mengamalkan dan istiqomah dalam mengamalkan. Prinsipnya,
Bu, nggak apa-apa, sedikit tapi rutin. Nggak apa-apa, Ibu, ya, walaupun hanya dianggap oleh orang lain ringan, tapi Ibu tetap melaksanakan. Karena yang kecil itu, yang dianggap ringan itu, jika Ibu ikhlas mengerjakan dan rutin Ibu mengerjakannya, itu akan jadi kunci kebahagiaan dunia akhirat. Itu disebutkan istiqomah, Bu Nama. Jam 5 tuh. Capek enggak, Bu? Ya iyalah enggak, Ibu. Buka Ali Imran ayat 8. Doa agar kita senantiasa diberi keistiqomahan dan Allah memberikan peluang kepada kita, ibadah-ibadah kita diterima Allah. Ali Imran ayat 8. Ibu sudah hafal isi ayat ini. Karena ini isinya adalah doa. Udah ketemu? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Oke. Ya Rob kami, janganlah engkau jadikan hati kami berpaling setelah engkau beri petunjuk kepada kami. Bu, pelan-pelan. Tadi kita sudah baca beberapa ayat berkenaan dengan amal sedikit kalau rutin dikerjakan besar pahalanya. Udah dengar itu kan? Udah tahu itu kan? Udah baca ayatnya? Udah kan? Gitu. Berarti ini, wahai Rob kami, jangan kau jadikan hati kami berpaling lagi setelah kami tahu itu. Paham? Karena kunci untuk meraih surga istiqomah. Kita udah dengar itu kan tadi? Nah kita minta, ya Allah, jangan kau gelincirkan hati kami berpaling lagi setelah kau beri petunjuk kepada kami, setelah engkau ngasih ilmu kepada kami lewat pengajian sore hari ini. Berarti kita minta diistiqomahkan oleh Allah. Kemudian berikan petunjuk kepada kami dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dari hadiratmu. Di antara rahmat Allah itu apa? Gak apa-apa ya Allah, amal-amalku memang tidak seberapa, tapi tolong terima ya Allah. Banyak dosa kami, tapi tolong ampuni. Itu rahmat dari Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Memberi apa? Memberi karunia, memberi kesempatan kita untuk bisa lebih baik lagi. Memberi kesempatan kita untuk istiqomah, memberi kesempatan kepada kita untuk bisa tobat lebih sering lagi. Ada orang yang umurnya panjang, tapi buruk amalnya di akhirnya. Tapi ada juga orang yang umurnya panjang, baik juga amalnya. Kira-kira kita ingin yang mana? Umur panjang, maka kalau ada orang minta didoakan oleh ibu, tolong doakan biar umur saya panjang ya. Ibu lengkapi, semoga umurmu panjang dalam ketaatan kepada Allah. Jangan cukup, semoga panjang umurnya, panjang umurnya tuh maut. Mau gitu? Panjang umur dalam ketaatan. Ngapain umur panjang kalau tidak taat? Berat, Bu. Ya, segitu barangkali ya. Cukup ya? Udah jam 5 lewat 5, ibu-ibu kasihan kudu masak, kudu naon. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa diamalkan. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.